Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan saya, Tiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Semoga tidak bosan ya. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas komponen dari kurikulum satuan pendidikan. Di antaranya karakteristik lembaga, visi, misi, dan tujuan lembaga, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Baik, untuk karakteristik lembaga dan visi misi serta tujuan lembaga sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran, muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian struktur kurikulum mengatur tentang muatan, kompetensi, dan beban belajar. Untuk dapat mengorganisasikan program pembelajaran yang efektif, maka satuan pendidikan perlu membuat perencanaan berbasis data. Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam pengorganisasian pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konteks dan beban belajar. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. Pembelajaran intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang telah dijalankan selama ini di dalam kelas. Adapun yang dimaksud dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran, meliputi CP nilai agama dan budi pekerti, CP jati diri, CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Pembelajaran PAUD masuk di fase pondasi. Untuk pembelajaran kokurikuler dituangkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. P5 di PAUD memiliki 4 tema, yaitu Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Kita Semua Bersaudara, serta Imajinasi dan Kreativitasku. Di dalam 1 tahun, lembaga boleh memilih salah satu atau 2 tema proyek. Tidak perlu semua proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikembangkan di lembaga selama 1 tahun. Kemudian, untuk dimensi, kita juga bisa memilih 2-3 dimensi, tidak perlu ke-6 dimensi dikembangkan di dalam 1 tahun ini. Berikut adalah contoh pengorganisasian pembelajaran di TKSIT As-Salafus Sholeh untuk tahun ajaran 2024-2025. Kami buat pengorganisasian pembelajaran per bulanan supaya lebih mudah dalam aplikasi dan implementasinya. Kegiatan di bulan Juli yaitu MPLS dengan subtopik senangnya mendapat teman baru, peralatan di sekolahku, serta asesmen awal. Dilaksanakan selama 2 minggu.
Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan penggunaan istilah topik maupun tema. Boleh kita menggunakan istilah tema di semua tema, baik intra maupun P5. Kemudian di subtemanya menggunakan istilah topik. Atau kita pisahkan, misalnya untuk intra kita menggunakan istilah topik, kemudian untuk P5 menggunakan istilah tema. Kami memilih yang kedua, yaitu untuk pembelajaran intra kita menggunakan istilah topik. Kemudian untuk pembelajaran P5 kita menggunakan istilah tema untuk membedakan dan memudahkan kami dalam pelaksanaannya. Baik, untuk bulan Agustus kami mengangkat topik intrakurikuler Aku Anak Indonesia dengan subtopik Tubuhku yang Kuat, Aku Anak Sehat, Cantiknya Ibuku, Ayahku Pahlawanku, dan Aku Sayang Keluargaku. Sebenarnya bisa saja di bulan Agustus kita menggunakan tema P5 Aku Cinta Indonesia. Namun karena di semester 1 kami ingin mengangkat tema Kita Semua Bersaudara, sehingga tema Aku Cinta Indonesia tidak kami angkat di tahun ini. Di bulan September kami mengangkat topik Binatang Ciptaan Allah dengan subtopik Sapi Kaya Manfaat, Kupu-kupu yang lucu, si biru telur bebek. Kemudian hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang. Di sini kita bebas mau memilih binatang apa saja yang ada di sekitar, misalnya ayam atau kambing atau kucing atau ikan. Itu disesuaikan dengan lembaga ingin mengangkat binatang apa. Di bulan Oktober kami mengangkat topik intrakurikuler Indahnya Alamku dengan subtopik Bumi Tempat Tinggalku, Angkasa Luar Biasa, Matahari Bersinar, Cahaya Bulan, dan Kelap-kelip Bintang. Kenapa kami mengangkat Indahnya Alamku? Karena anak-anakku sangat senang sekali membicarakan tentang alam semesta. Di bulan November kami mengangkat tema P5 Kita Semua Bersaudara, karena kami merencanakan akan mengadakan festival budaya sekecamatan Citerep, sehingga kami sekecamatan di bulan November mengangkat tema yang sama dengan subtema. Yang pertama, Aku Tinggal di Pulau Jawa. Yang kedua, serunya mengenal budaya Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, uniknya budaya Sulawesi dan Papua. Kemudian yang keempat yaitu festival budaya. Di bulan Januari kami mengangkat topik intrakurikuler mitigasi bencana, karena di kurikulum Merdeka kita diharapkan untuk memberi pengetahuan tentang mitigasi bencana. Kemudian kita angkat bencana apa aja yang mungkin terjadi di wilayah kita. Kebetulan di Kabupaten Bogor sering terjadi gempa, sehingga kita angkat yang pertama yaitu bumi bergoyang. Kemudian yang kedua si jago merah atau kebakaran. Kemudian yang ketiga luapan air banjir yang sering terjadi baik di wilayah Bogor maupun Jakarta. Di bulan Februari kami mengangkat topik asiknya berkendara. Kenapa? Karena di bulan Februari di Kabupaten Bogor organisasi mitra mengadakan kegiatan proseni, sehingga kami akan mengikuti kegiatan tersebut supaya terjadi sinergi, sehingga kami mengambil topik di bulan Februari asiknya berkendara dengan subtopik diantaranya asiknya berwisata yang akan dilaksanakan di minggu kedua. Sementara minggu pertama kita akan mengambil subtopik kelingking swasepeda. Kemudian di minggu ketiga burung besi atau pesawat. Kemudian minggu keempat adalah kendaraan di air. Di bulan Maret bertepatan dengan bulan Ramadan, kami mengambil topik intrakurikuler Ramadan Ceria dengan subtopik hebatnya aku bisa berpuasa dan aktivitasku di bulan Ramadan. Di bulan April bertepatan dengan Hari Bumi, kami mengangkat tema Aku Sayang Bumi dengan subtema yang pertama, asyiknya menjadi detektif sampah. Yang kedua, serunya mengolah sampah. Yang ketiga, peringatan Hari Bumi.
Di bulan Mei, kami mengambil topik intrakurikuler aneka tanaman. Dengan subtopik buah-buahan di lingkungan sekolahku, aku suka makan sayur, cantiknya bunga di taman sekolahku, dan apotik hidup. Untuk bulan Desember hingga Juni, kami tidak menentukan topik karena di bulan Desember dan bulan Juni kami gunakan untuk pengayaan. Demikian contoh pengorganisasian pembelajaran untuk kurikulum Satuan Pendidikan tahun pelajaran 2024-2025. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya tinggalkan jejak untuk like, comment, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.